pengolahan sampah mandiri di masyarakat masih terbatas. Kebanyakan di rumah tangga, untuk sampah-sampah yang dihasilkan dari rumah tangga berupa sampah basah dan sampah kering masih tercampur. Ya, untuk pembuangannya tidak bisa kita langsung melakukan pemisahan untuk dijadikan kompos. Akibatnya, jika sampah ini menumpuk selama beberapa hari tidak diambil oleh petugas kebersihan, biasanya akan timbul aroma-aroma yang tidak sedap. Sebenarnya persoalan sederhana untuk mengatasi sampah yang beraroma kurang sedap tersebut. Yang pertama adalah kita harus bisa memisahkan antara sampah kering dan sampah basah yang kita hasilkan. Jika sampah basah dan sampah kering ini bisa kita pisahkan, satu langkah pertama sudah kita lakukan untuk mengurangi pembuangan sampah dari rumah tangga. Tahap selanjutnya adalah sampah kering dan sampah basah itu bisa kita pisahkan lagi untuk kita ambil mana sampah kering yang bisa didaur ulang dan mana yang tidak. Sedangkan untuk sampah basahnya bisa kita selanjutnya kita gunakan untuk membuat komposter. Apa itu kompos? Kompos adalah media tanam yang bisa kita gunakan yang berasal dari sisa-sisa sampah rumah tangga yang basah, bisa dari sisa sayuran, bisa kulit buah, potong, sisa makanan yang sudah habis memakan. Nah, sampah-sampah basah ini kita olah dalam wadah yang namanya komposter. Komposter ini bentuknya portable, jadi bisa kita pindah-pindah untuk memudahkan penempatannya. Bahan untuk membuat komposter ini sangat sederhana. Nah, biasanya kita menggunakan sebuah ember. Namun desain dari komposter itu bisa bermacam-macam. Selanjutnya kita akan sampaikan untuk model komposter yang pernah kita buat. Bahan untuk membuat komposter yang bisa kita temui di pasaran sangatlah mudah. Kita hanya membutuhkan ember dan pipa PVC, dua yang pendek, satu buah ukuran sedang, dan sebuah setter. Sedangkan untuk peralatan yang kita butuhkan adalah bor, dari besi untuk memotong pipa. Sekarang kita mulai langkah pembuatannya. Yang pertama, kita beri tanda pada ember yang kita gunakan sebagai wadah untuk membuat lubang pada posisinya. Kita buat satu di sini dan satu di sini. Buat lubang ukuran pipa PVC ini. Seperti ini. Selanjutnya kita buat lubang menggunakan bor. Lalu kita pasang pipa PVC-nya pada posisinya seperti ini. Silakan
menggunakan sambungan T menyambung di tengah. Dan kita ukur ketinggian pipa ini antara pipa T sampai ke dasar ember. Seperti ini. Tahap pertama kita sudah selesai. Tahap selanjutnya adalah pembuatan lubang-lubang pada pipa PVC-nya. Kita buat lubang-lubang di sekitar pipa-pipa ini. Gunanya adalah untuk membuang gas yang diproduksi ketika proses pembusukan terjadi di dalam komposter. Oke, kita lakukan proses pembuatan lubang-lubangnya. Kita ganti mata bola dulu. Hal ini juga kita lakukan pada pipa komuter yang untuk bagian tengah ini. Kita juga buat lubang-lubang sekitar ini pipa. Setelah selesai kita lubangi, bagaimana dengan tempat komposter yang ember ini? Apakah perlu kita buat lubang di bagian dasarnya atau tidak? Ada dua pilihan. Yang pertama, jika kita tidak lubangi, air hasil dari proses pembusukan itu akan terkumpul di bawah, di dasar dari komposter ini. Air lindi yang biasanya kita sebut begitu, biasanya itu aromanya kurang sedap, tapi sebenarnya itu adalah pupuk organik cair. Jadi air itu bisa digunakan untuk memupuk tanaman. Biasanya untuk menampung air lindi tersebut, pada bagian bawah sini kita beri keran untuk mengalirkannya.
Persoalan adalah ketika kita membuangnya ke air lidi tersebut ke wadah, biasanya menimbulkan aroma yang tidak sedap ketika air itu tumpah berceceran. Jadi pilihan pertama adalah kita tidak membuat lubang di dasar komposter ini sehingga air ini tetap tertampung di dalam komposternya. Tapi konsekuensi adalah kompos yang kita akan buat biasanya bersifat basah. Pilihan kedua adalah kita membuat lubang pada dasar dari komposter ini, tetapi untuk penempatannya kita harus letakkan komposter ini pada permukaan tanah. Kenapa? Karena ketika air lindinya berkumpul di bagian bawah dan ada lubang yang ada di bagian dasar ini, airnya itu akan langsung diserap, dialirkan ke bawah sehingga langsung diserap oleh tanah. Dengan begitu aroma yang kurang sedap dari air lindi itu akan langsung diserap oleh tanah dan langsung sebagai pupuk cair pada saya biasanya menggunakan opsi kedua ini, karena dengan adanya lubang ini tidak menampung lindi dari atau limbah pupuk organik cairnya tersebut, sehingga tidak menimbulkan aroma yang kurang sedap jika kita akan menampung lindinya. Oke, kita buat berlubang di bagian bawah ini. Oke, pembuatan lubang sudah jadi, sudah terlihat. Setelah selesai kita buat lubang, kita rakit kembali pipa-pipa PVC-nya. Setelah selesai kita lubangi, bagaimana dengan tempat komposter yang ember ini? Apakah perlu kita buat lubang di bagian dasarnya atau tidak? Ada dua pilihan. Yang pertama, jika kita tidak lubangi, air hasil dari proses pembusukan itu kan terkumpul di bawah, di dasar dari komposter ini. Air lindi yang biasanya kita sebut begitu, biasanya itu aromanya kurang sedap, tapi sebenarnya itu adalah pupuk organik cair. Jadi air itu bisa digunakan untuk memupuk tanaman. Biasanya untuk menampung air lindi tersebut, pada bagian bawah sini kita beri keran untuk mengalirkannya. Persoalan adalah ketika kita membuangnya air lindi tersebut ke wadah, biasanya menimbulkan aroma yang tidak sedap ketika air itu tumpah berceceran. Jadi pilihan pertama adalah kita tidak membuat lubang di dasar komposter ini sehingga air lindi tetap tertampung di dalam komposternya. Tapi konsekuensi adalah kompos yang kita akan buat biasanya bersifat basah. Pilihan kedua adalah kita membuat lubang pada dasar dari komposter ini, tetapi untuk penempatannya kita harus letakkan komposter ini pada permukaan tanah. Kenapa? Karena ketika air lindinya berkumpul di bagian bawah dan ada lubang yang ada di bagian dasar ini,
airnya itu akan langsung diserap, dialirkan ke bawah sehingga langsung diserap oleh tanah. Dengan begitu aroma yang kurang sedap dari air lindi itu akan langsung diserap oleh tanah dan langsung sebagai pupuk cair banjaraya yang kita letakkan komposter. Saya biasanya menggunakan opsi kedua ini karena dengan adanya lubang ini tidak menampung lindi dari atau limbah organik pupuk organik cairnya tersebut, sehingga tidak menimbulkan aroma yang kurang sedap jika kita akan menampung lindinya. Oke, kita buat berlubang di bagian bawah ini. Oke, pembuatan lubang sudah jadi, sudah terlihat. Setelah selesai kita buat lubang, kita rakit kembali pipa-pipa PVC-nya. Lubang pada bagian seperti ini tekan pada ada lalat yang masuk dan bertelur sehingga membuat komposternya jadi sarang gantung. Sarang lalat kita buatkan untuk dari rasa nyamuk. Begini nanti terus kita potong di ujungnya sehingga udara masih tetap bisa masuk, tapi alat tidak bisa ikut masuk. Oke, komposter kita siap digunakan.